Sudah pukul 8 malam, namun batang hidung Mas Surya belum kelihatan juga. Biasanya aku tak segelisah ini, namun setelah mengetahui kehadiran perempuan itu, aku jadi terus kepikiran tentangnya. Aku mengambil ponselku dengan mencari hiburan lewat potongan-potongan video pendek lucu yang sering lewat di berandaku pada aplikasi berwarna biru yang sering kugunakan. Hahaha. Sekilas aku tertawa terbahak-bahak setelah menonton video seorang laki-laki yang jatuh terpeleset karena kurang hati-hati. Aku membayangkan laki-laki itu adalah Mas Surya. Rasakan kamu, Mas. Akhirnya aku sedikit lega setelah menertawainya yang tengah kesakitan. Di tengah-tengah keseruanku, aku mendengar sebuah ketukan di pintu rumahku. Aku berdiri dari sofa tempatku berbaring untuk melihat siapa yang datang. Sebelum membuka pintu, aku sedikit mengintip dari jendela karena tak ada suara mesin motor. Aku yakin itu bukan Mas Surya. Loh, Ibu? Ucapku kaget melihat ibu mertuaku yang tengah berdiri di teras rumahku. Tumben sekali, gumamku dalam hati. Waalaikumsalam, Bu, balasku setelah mendengar salam, sambil membukakan pintu untuk beliau. Ibu cuma mau ngasih ini. Ibu mengulurkan sebuah rantang yang berisi makanan ke arahku. Dari aroma yang menyerbak, sudah kupastikan itu sangat enak, karena ibu mertuaku memang pandai dalam masak-memasak. Apa ini semacam rayuan agar aku tutup mulut tentang apa yang baru saja kulihat sore tadi? Tidak bisa. Aku tak akan menerima ini. Setelah tega membohongiku, kini ibu datang membujukku hanya dengan serantang makanan ini. Harga diriku jauh lebih tinggi daripada makanan ini. Ini untuk kamu, ayo diambil, ucap ibu sambil sedikit membuka penutup makanan itu. Refleks aku menelan ludah karena baunya yang langsung terhirup di indera penciumanku. Enggak, Bu, aku sedang makan. Dengan cepat kututup kembali agar baunya tak tercium lagi. Ya sudah, kalau begitu ibu kasih tetangga kamu saja. Ibu berbalik arah hendak pergi, namun aku buru-buru menghadangnya lagi. Buat Mas Surya aja, ucapku langsung mengambil alih makanan itu dari tangan ibu. Ya sudah, ibu pergi dulu. Setelah meletakkannya di meja, aku jadi berpikir 2 kali untuk tidak memakannya. Bukankah dosa jika aku menyanyiakannya? Ah, benar, terlalu mubazir jika dibiarkan dingin. Lagian pasti Mas Surya sudah makan di luar. Dengan lahap aku langsung menyantap makanan yang dibawa ibu. Satu demi satu suapan langsung masuk ke dalam mulutku. Benar, seperti biasanya makanan ibu mertuaku memang paling enak. Seketika aku mendengar sebuah motor yang memasuki halaman rumahku. Itu pasti Mas Surya. Bergegas aku berdiri untuk membukakan pintu untuknya. Apa itu, Mas? Tanyaku melihat ia menenteng sebuah kresek kecil di tangannya. Ini buat kamu. Ia menyodorkan kresek yang berisi cemilan itu ke arahku. Tumben sekali, ada angin apa nih? Setelah ibu mertuaku, sekarang Mas Surya. Kenapa orang-orang seperti berbuat baik kepadaku hari ini? Pasti sedang ada maunya. Aku sangat mengenal Mas Surya. Ia tak akan mungkin membawakanku oleh-oleh jika tak ada maksud tersembunyi. Kamu mau apa? Tanyaku langsung to the point. Aku gak mau apa-apa kok. Aku hanya mau bicara sesuatu sama kamu. Tuh kan, feeling aku tak meleset. Tak mungkin tak ada angin dan hujan ia membelikan cemilan untukku. Yas, sebelumnya Mas mau minta maaf. Kenapa minta maaf? Emang kamu selingkuh? Ekspresi Mas Surya langsung berubah drastis mendengar perkataanku. Bukan gitu, Yas. Jadi apa? Mau kawin lagi? Balasku memotong ucapannya. Raut wajahnya semakin berubah mendengar tebakanku yang langsung mengenai titik sasarannya. Emang kenapa kalau Mas kawin lagi? Gak boleh gitu.
Ya bolehlah, silakan. Aku juga akan kawin lagi biar adil. Lah, gimana ceritanya kamu kawin lagi? Yang boleh itu poligami, bukan poliandri. Bodoh amat lah, yang penting bukan poliklinik. Ucapku setelah membanting kresek berisi cemilan yang ia bawa di atas meja. Kamu aneh malam ini, Yas. Ya sudah, Mas mau tidur saja. Ucapnya segera pergi meninggalkan aku di ruang tamu karena tak ingin ada keributan malam ini. Kawin lagi aja berani ladenin aku penakut. Omelku. Masih pagi sekali, namun ibu sudah menelpon Mas Surya untuk meminta kami ke sana siang ini. Perasaanku jadi sedikit tidak enak. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Awalnya aku menolak untuk pergi ke sana. Aku sudah mempunyai rencana sendiri untuk masalah perselingkuhan suamiku. Namun, karena Mas Surya terus memaksaku, aku jadi tak punya pilihan lain dan terpaksa ikut saja. Seperti yang sudah kuduga, mereka mengundangku kemari untuk menyetujui pernikahan yang dilakukan suamiku. Selain Mas Surya dan ibunya, juga terdapat saudara-saudara jauh suamiku yang turut hadir di rumah ini. Apa perlu ibu mertuaku mengumpulkan semua orang hanya untuk melawanku seorang diri? Mereka semua menyerangku, seolah semua membenarkan tindakan yang dilakukan Mas Surya. Surga istri itu ada pada suaminya. Sudah seharusnya seorang istri tunduk dan memprioritaskan kebahagiaan suaminya daripada perasaannya sendiri. Ucap kakak dari ibu mertuaku, Bu Demila. Dalam hati aku hanya bisa tertawa. Dia mempunyai 2 orang putri. Semoga tak ada yang melakukan hal serupa itu kepada putri-putrinya kelak. Aku seakan berada di ambang tepi untuk menerima semua ini atau diceraikan. Ingin sekali aku berhenti, namun memandang wajah mungil putraku membuatku takut untuk mengambil keputusan. Kuperhatikan satu-satu semua orang yang ada di sini, tak terkecuali Mas Surya yang terang-terangan tersenyum bahagia seolah merayakan kemenangannya. Sabar, Yas. Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Bisik Bik Murni sambil mengusap lembut punggungku. Sepertinya hanya Bik Murni yang berada di pihakku saat ini. Perempuan itu sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke sini. Sambung Bik Murni lagi dengan suara pelan. Sejenak dadaku sesak, tubuhku terasa lemas, tapi sekuat tenaga aku mencoba menahan semuanya. Tak akan aku biarkan satu tetes pun air mataku jatuh di rumah ini. Ya, rumah di mana aku merasa harga diriku dilukai. Aku mengepalkan tanganku kuat. Sesekali aku meremas ujung bajuku. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Aku bukan istri yang lemah. Lihat saja nanti, ucapku dalam hati. 15 menit berlalu, dan benar saja ucapan Bik Murni. Kini telah datang seorang wanita yang menenteng sebuah koper di tangannya. Jika dilihat dari postur tubuhnya, sepertinya kami seumuran. Semua orang tampak heboh dengan kedatangannya. Aku berdiri dari kursi untuk melihat lebih dekat adik maduku itu. Pandanganku sedikit terhalang dengan ibu mertua yang terlebih dulu keluar untuk menyambut kedatangannya. Dan saat tubuh itu berbalik, aku sangat terkejut memandang wajahnya dari jarak dekat. Anti? Ia tersenyum ramah ke arahku. Ya benar, itu Anti. Teman semasa SMP ku dulu.